Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas soal apa benar sih mobil itu butuh oli encer. Ya, ini berkaitan dengan maraknya video-video YouTuber Amerika ya, yang mulai mempertanyakan keharusan menggunakan oli encer. Ya, mereka memang seperti halnya kebanyakan ngikutin mainstream tanpa melakukan verifikasi. Jadi mereka itu banyak yang nggak tahu apa benar yang dibutuhkan kendaraan itu adalah oli encer atau bukan, karena mereka seringnya adalah ngikutin rekomendasi pabrikan dan mereka tidak mempertanyakan apa benar oli yang dibutuhkan oleh kendaraan itu adalah oli yang encer. Jadi bahkan orang yang terkenal ahli pun ya, League Junior dari The Motor Oil Geek, walau dia banyak melakukan percobaan-percobaan, jarang sekali dia melakukan percobaan apakah sebuah oli itu kekentalannya sudah pas atau enggak. Biasanya juga dilakukan pada kendaraan balap, dan olinya itu pun tentu oli ternama. Dia juga enggak ngecek kalau di kendaraan harian di daerah yang misalnya tropis atau panas. Walau di Amerika tentu ada juga daerah yang panas seperti Miami ya, Miami atau apa itu sebelah. Jadi selama ini ya, orang-orang itu selalu menganggap bahwa rekomendasi dari pabrikan itu selalu benar, termasuk juga soal kekentalan oli. Walau pada prakteknya enggak ya, mereka itu sebenarnya sudah enggak sesuai dengan buku manual. Karena kalau nuruti buku manual bakal cepat rusak. Ini dilakukan di motor ataupun di mobil. Di motor rekomendasi ganti oli itu adalah 4.000 km yang sekarang ini. Penulis nggak pernah lihat ada buku manual yang menganjurkan ganti 2.000 km. Untuk mobil 10.000 km. 5.000 itu adalah untuk pemakaian ekstrim. Ekstrim itu dalam hal pemakaian RPM sangat rendah, seperti pada mobil patroli polisi ala Amerika, yang kalau patroli itu jalannya pelan sekali, jalan 20 atau 10 km muteri blok. Atau tentu pemakaian balapan. Jadi 5.000 itu adalah pemakaian ekstrim, 10.000 adalah pemakaian normalnya. Nah, baik pengguna motor ataupun mobil sekarang ini nggak ada ya yang ganti olinya seperti itu. Sudah sadar sendiri, sudah tahu sendiri. Bahkan dari dealer yang konservatif sekalipun, yang percaya pabrikan sekalipun, ganti oli mobil kadang 2.500 atau 2.000. Oleh oli motor 2.000. Kalau yang kerjanya Gojek ada juga yang 1.000. Ya sebenarnya sih ya, kalau kita ngomong kendaraan dalam kondisi aslinya yang awalnya, ganti oli itu bisa lebih lama dari itu. Tapi ya syaratnya ya, olinya itu harus memenuhi standar. Oli memenuhi standar itu apa? Oli yang ada logo API-nya. Olinya punya bundaran logo API, nggak sekedar tulisan oh oli ini API SL, oh oli ini API SL,
Oh, pabrikan Indonesia itu super jujur, Mas. Nggak mungkin bohong. Kalau nulis API-ISN itu berarti bener. Itu API-ISN beneran. Penulis ya tahu dari mana asalnya, mengapa kok sampai ada yang ngomong gitu. Karena biasanya untuk buat oli itu dari pabrikannya itu order dari tempat lain. Untuk aditif khusus itu beli dari perusahaan lain. Jadi perusahaan ini jualan aditif untuk API ini, untuk API ini. Jadi istilahnya yang punya merek oli ini percaya sama omongan sales penjual paket aditif ini. Jadi penjual paket aditif ini ngomong, oh ini adalah aditif yang dipergunakan untuk oli mesin mobil yang kelas misalnya 10W40 API SP gitu. Karena itu dari pemilik mereknya ya mati-matian. Saya sudah beli aditif, paket aditif yang sesuai dengan API-nya. Pasti oli saya itu sudah memenuhi syarat API. Untuk base oil-nya pun saya niat beli, sengaja beli yang viscosity index-nya tinggi. Karena itu tipenya sintetik. Harganya paling mahal, hasilnya pasti sip. Walau saya seumur hidup nggak pernah melakukan uji di lembaga API, American Petroleum Institute, saya jamin oli saya itu pasti lulus kalau misalnya diuji. Ya itu ngimpi ya, ngimpi. Karena ya dari pemilik merek olinya ini jelas-jelas ketipu oleh yang jualan base oilnya, ketipu oleh yang jualan aditifnya. Mosok arep jujur kabeh kan ya gak mungkin. Walau ya aditifnya jujur, kalau untuk base oil itu sangat diragukan sekali kejujuran. Diomongnya olinya bagus, tapi bagus dalam alat. Oh ini viscosity indexnya sangat tinggi ini. Ini kelasnya sintetik. Bagus ini olinya. Harganya juga lebih mahal. Tapi ya sayangnya base oil di Indonesia kualitasnya kebanyakan buruk. Jadi bahkan dari merek ternama Exxon Mobil pun begitu diproduksi lokal pasti banyak yang mengalami banyak yang mengeluh penurunan kualitas dari oli Exxon Mobil. Beda antara buatan Singapura dan buatan Indonesia terasa ada. Tentu ini adalah hanya untuk yang pelanggan saja, untuk yang biasa pakai saja. Sementara orang bengkel, pemilik toko ya gak ngerti wong bungkusnya podo, kemasannya podo. Masa ngerti dia kalau nggak pernah nyoba sendiri. Balik lagi lah. Jadi kita ngomong soal kekentalan apakah cocok atau enggak. Dari sisi base oilnya saja secara kekentalan kadang sudah nggak standar. Jadi mungkin ada oli yang ya 10W40 ketika dipergunakan kekentalannya bisa jadi turun 10W30 atau 5W20 ketika dipergunakan. Itu maksudnya ketika mesin sedang berjalan ya, entah kecepatan tinggi atau pemakaian lama, kekentalannya akan turun drastis. Kalau pakainya cuma 2 kilo 5 kilo rasanya ya enggak akan merasakan lah ya. Yang bisa merasakan adalah yang pakai motornya untuk jarak yang ya 10 kilo ke atas gitu. Apalagi yang mereka sukanya kencang, 5 kilo sudah merasakan perubahan itu. Jadi oli kan minim ada dua hal ya, dari base oil dan olinya, dari aditifnya.
Ya wes lah, kita nggak ngomong soal kualitas dulu lah, kita ngomong dari sisi kekentalannya aslinya butuh atau enggak. Jadi mengapa kok mobil-mobil sekarang itu disarankan pakai oli encer? Itu karena mobilnya sudah didesain sehingga walau pakai oli encer efeknya nggak buruk. Jadi nggak berarti mesinnya itu bakal rusak kalau pakai oli kental, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga walau olinya pakai oli encer, mesinnya nggak akan rusak. Jadi sebaliknya ya, bukan karena mesinnya bakal rusak kalau pakai oli kental, tapi mesinnya didesain ya nggak terlalu mudah rusak ketika pakai oli encer. Nah, contohnya adalah teknologi rocker roller. Itu di bagian valve, di bagian pelatu yang nempel valve. Jadi di mesin itu ada valve ya, ada tonjolan bagian berputar yang sengono tonjolan, yang fungsinya adalah membuka tutup valve, membuka tutup klep. Jadi di mesin 4 tak itu ada klep yang bergerak naik turun untuk mengeluarkan dan menghisap udara. Bukaannya ini diatur oleh noken as yang terhubung ke pelatu, ke bagian yang bisa bergerak mengatur bukaan dari valve-nya, klepnya. Nah, bagian ini akan bersinggungan langsung dengan noken as. Noken asnya muter mengenai ke bagian valve-nya. Noken as ini akan selalu dilimuti oleh oli ya. Jadi saat berputar mesin berputar, noken asnya muter, bagian pelatunya ini akan selalu nempel. Tentu ada pernya ya. Jadi selalu terjadi gesekan antara noken as dengan pelatu. Nah, rocker roller itu jadi teknologi yang kemudian banyak diterapkan karena penggunaan oli encer ini akan membuat pelatu jadi lebih mudah aus. Jadi kan dulu langsung ya antara pelatu dengan noken as. Nah, pakai rocker roller itu dikasih ball bearing, kasih opposing, pokoknya bearing sing ono bale ono rodane kecil gitu ya. Bearing kecil itu akan jadi pemisah antara noken as dengan pelatu. Jadi yang dulunya langsung kontak, sekarang jadi ada bagian menggelinding. Jadi adanya rocker roller itu merupakan sebuah upaya agar mesin itu jadi lebih siap terhadap pemakaian oli encer. Juga ada implementasi lain juga, seperti misalnya lapisan ya, pakai apa jenengnya, dihasil pakai alusil ya, lapisan silikon di aluminiumnya untuk membuat lapisannya lebih kuat, lapisan aluminium lebih kuat. Mesin sekarang ganti aluminium karena dituntut untuk kompresi tinggi, untuk membuat mesinnya lebih efisien, karena
emisi gas buang, aturan emisi gas buang lebih ketat. Karena lebih ketat membuat harus dipasangi tambahan-tambahan yang membuat tenaga berkurang. Biar tenaga nggak turun, akhirnya dikasih kompresi yang lebih tinggi, terus ya efisiensi mekanik yang lain ya. Ya, oli encer sendiri merupakan salah satu cara ya untuk bikin lebih irit, karena ya beban lebih ringan, beban mesin lebih ringan karena olinya encer. Selisihnya ya cukup lumayan antara oli SI 20 dengan SI 30. Selisihnya bisa lebih dari 25% barangkali ya. Piro sih angkone? 9 banding 13, 4 banding 9, lebih dari 50%, hampir 50% ya. Jadi beda kekentalannya cukup besar. Kita ngomong batas atas ya. Tapi tentu kalau oli normalnya ya SI 20 ya sekitar 7 atau 8 CST gitu barangkali. Sementara oli yang SI 30 antara 12-an gitu, 11-12 gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi encer adalah alasan ekonominya, alasannya ya. Mesin-mesin itu dipaksa untuk pakai oli encer itu adalah karena alasan efisiensi. Mesin dituntut lebih irit ya. Tapi mesinnya sendiri itu harus diakali sedemikian rupa sehingga penggunaan oli encer itu tidak merusak. Nah, sepertinya dari desainernya ini tidak memperhitungkan penurunan kualitas oli, karena seingat penulis di zaman oli itu disuruh jadi encer, itu banyak sekali ya yang ngomong bahwa untuk membuat oli 0W20 atau oli encer itu dibutuhkan bahan-bahan yang lebih baik. Bahan-bahan lebih baik itu nggak cuma dari sisi aditif, tapi juga dari sisi base oilnya. Jadi yang dicari bukan viscosity index, tapi ketahanan kekentalannya. Tapi ya kemudian ya makin lama kok base oilnya kualitasnya jadi sangat turun drastis ya. Banyak sekali penurunannya. Base oil kan dulunya pakai PAO ya untuk 0W20. Makin lama makin berkurang rasionya. Dan sekarang sepertinya kebanyakan pabrikan pelumas tidak lagi menggunakan bahan PAO. Kita ngomong kebanyakan loh ya. Karena tidak lagi menggunakan bahan PAO, yang selain bahan PAO ingin viscosity indexnya setinggi bahan PAO, ditambahi campuran pakai polimer. Ada bahan polimer ini kebanyakan cepat sekali jadi encer. Polimer yang tidak cepat jadi encer harganya nggak murah. Selain nggak murah juga peningkatan viscosity indexnya juga nggak tinggi. Jadinya ya orang-orang nggak pakai bahan bagus, tapi pakai bahan jelek yang kemudian dicampuri lagi dengan aditif yang jelek juga. Ini membuat olinya jadi nggak layak pakai, karena ketika dipakai kekentalannya sudah bukan lagi SI 20 seperti yang disyaratkan, tapi bisa lebih encer, SI 10 atau bahkan lebih rendah. Kasarannya kalau oli SI 20 itu kekentalannya minimum adalah 7 CST,
ketika dipakai bisa aja kentalannya turun jadi cuma 5, 4, 3 gitu. Karena olinya jadi ya, encer, ya mesin jadi cepat rusak. Oleh karena itu ya, dulu mungkin oli 0W20 dipakai di Amerika nggak membawa masalah, tapi ya, akhir-akhir ini pasti banyak yang akhirnya kemudian rusak semua. Bahkan sampai ada yang ngomong orang lebih milih memelihara kendaraan lama daripada beli baru, karena beli baru mesinnya lebih ringkih, lebih mudah rusak. Bahkan ya ada ya pemirsa yang ngasih tahu penulis bahwa di Brasil rekomendasi kekentalan dari kendaraan Toyota sudah tidak lagi oli encer, tapi minim belakangnya yang 40, artinya yang lebih kental. Mengapa kok nggak 50? Karena sudah nggak usum, sudah nggak ada lagi pabrikan yang tersisa. Jadi yang namanya penyedia base oil kan berdasarkan permintaan loh ya. Kalau sudah nggak ada lagi yang minat sama oli kental ya mereka nggak akan produksi lagi. Ya moga-moga aja di Indonesia masih banyak yang memproduksi base oil kental, karena kalau nggak gitu kita nanti dapatnya oli encer campuri pengental, dan itu sifatnya sudah beda daripada kalau base oilnya yang kental. Jadi ya intinya sebenarnya ya kendaraan itu bisa kok pakai oli kental ya, apalagi ketika oli kental yang dipergunakan itu adalah oli yang kualitasnya nggak bagus, bukan oli yang base oilnya bagus. Karena ketika dipakai bisa saja olinya nanti kekentalannya malah sesuai dengan rekomendasi. Dan juga ya kita juga harus memperhitungkan iklim. Kalau oli 0W20 itu rekomendasinya untuk daerah Sapporo, Jepang, untuk daerah utara Jepang yang musim dingin terus, sementara negara kita itu di Khatulistiwa, ya kita jangan pakai kentalan yang sama, karena pada suhu yang berbeda kekentalan oli pada saat dipergunakan juga akan beda. Kalau kita memaksakan pakai oli encer, pada saat dipakai maka kekentalannya nggak akan sesuai dengan harapan. Ya sayangnya nggak ada data ya untuk mesin ini kekentalan yang dibutuhkan berapa CST gitu ya. Karena yang namanya SAE itu adalah satuan yang diukur pada suhu yang sama, yang pada saat dipergunakan bisa aja jadi beda karena suhunya beda. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.